Selamat siang pemirsa, jumpa lagi di talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia, Hidup Sehat. Bersama saya Dr. Ekles. Dan saya Dr. Tengku Anissa. Yes, jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker karena angka COVID karena semakin tinggi ya dok. Iya benar banget, dan tetap menerapkan protokol 3M dok. Apa tuh dok? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah tadi kita udah lihat Viti mengenai sakit kepala secara mendadak saat beraktivitas. Iya benar banget. Kayak tidak diundang gitu dok. Iya, datang tiba-tiba. Kalau bisa jangan datang ya, menjengkelkan sekali soalnya. Nah di depan kita sudah ada apa nih ya Dokter Risa, properti mengenai yang bisa Anda lakukan menangani untuk sakit kepala secara tiba-tiba saat aktivitas dok. Nah benar banget, tapi sebelum itu Dokter Ekles, kita harus tahu dulu fakta mitos yang katanya nih ya, makan makanan tidak tepat waktu dapat memicu sakit kepala secara tiba-tiba. Ini jawabannya apa ya? 1, 2, 3 barengan. Fakta. Oke. Jadi bagaimana cara mengatasinya Dokter Nisa? Jadi inilah di depan kita sudah ada air putih, apalagi dok nih? Ini ada obat-obatan dan ada kompres dok. Ada kompres. Jadi memang sakit kepala itu ada 2 macam dok. Yang pertama itu sakit kepala primer. Ya. Primer itu sakit kepala yang tidak disebabkan oleh penyakit. Jadi datangnya benar-benar tiba-tiba nih dok. Tiba-tiba ya dok? Iya, misalnya kita kurang makan tadi seperti fakta mitos. Hipoglikemi. Terus kurang minum. Benar banget. Terus habis itu juga terkena paparan panas dan juga hujan. Secara tiba-tiba. Nah, yang kedua ya? Itu primer. Oke, yang kedua apa dok? Sekunder. Ya. Nah, sekunder itu disebabkan oleh penyakit. Nah, misalnya flu, batuk, demam, dan penyakit lainnya. Ya, jadi ada penyakit yang menyebabkan sakit kepala tadi ya dok ya? Iya, tapi yang berbahaya ini kalau misalnya sakit kepala ketika kita beraktivitas dokter. Nah, apa yang harus kita lakukan dok? Apa dok? Ya, jangan panik tentunya. Jadi pertama, jangan panik dulu. Ya, benar sekali. Relax, segarkan pikiran, tarik nafas dalam. Jadi tarik nafas gini dok. Buang mungkin sekitar 5 kali ya, tarik nafas dalam. Fungsinya apa dok? Karena oksigen akan ke otak, jadi sel-sel otak akan lebih rileks. Jadi dapat mengurangi sakit kepala Anda. Itu yang pertama. Yang kedua gimana dok? Yang kedua itu ketika kita lagi beraktivitas nih dokter, misalnya ketika kita menyetir, terus ketika kita di depan layar laptop dan lain-lain, hentikan seluruh aktivitas. Benar, setuju banget. Nah jadi apalagi kalau misalnya kita di depan laptop ya dokter, karena di depan laptop itu kan suatu layar yang kedip-kedip gitu. Nah itu bisa mempertinggi rasa sakit kepala yang kita rasakan. Dapat merangsang dok ya? Benar banget, apalagi kalau misalnya kita menggunakan saraf mata secara terus-menerus, main handphone misalnya kayak komputer gitu. dan sebagainya, gadget. Dokter, itu bisa, sering nggak? Saya sering sih. Jadi hentikan segera, terus cari ruangan yang gelap. Benar banget. Nah, berhubung dengan ruangan yang gelap, jika beraktivitas di luar ruangan, sebisa mungkin langsung kurangi sinar matahari, paparannya dok. Sebisa mungkin cari perlindungan terdekat untuk mengurangi paparan sinar matahari. Karena seperti kata dokter Nisa tadi, dapat merangsang timbulnya nyeri kepala tadi. Benar banget. Yang keempat apa dok? Ini ada di depan kita dok. Minum air putih yang banyak dok. Gimana dok? Karena dehidrasi itu juga dapat memicu rasa sakit kepala. Setuju. Jadi kita harus minum air putih minimal 8 gelas sehari untuk memenuhi cairan asupan cairan tubuh kita. Supaya tidak dehidrasi dokter ya? Benar banget. Setuju banget. Dan ada juga ini pijat kepala dok. Oh benar banget. Jadi kan tadi ada beberapa titik kepala, ada tension headache itu biasanya kan sakit kepala secara menyeluruh sampai ke punggung. Jadi pijatlah untuk merelaksasikan otot kepala. Jadi seluruh wajah dipijat, jangan takut rambut rusak ya. Belakang leher dok. Belakang juga. Jidat dok. Dimasas-masas. Mungkin di bagian ini ya dokter ya. Nih, ini kan tegang nih, tension nih. Nah, di bagian ini. Di bagian juga bahu, ya ini? Belakang. Bahu. Nah, di bagian ini. Ini nih. Enak ya dokter ya. Jangan lupa abis ini transfer ke saya. Jadi sebisa mungkin direlaksasikan untuk merelaksasikan otot. Terus ada juga titik akupresur dokter, yaitu dia di bawah, di antara telunjuk dan jempol. Bisa dilihatin dok? Ya, jadi kita ambil titik di bawah telunjuk dan jempol ini di tengah-tengah, terus kita tekan dokter. Tekan sini ya dok. Nah, tekan. Nah, ini memang menurut penelitian bisa meredakan rasa sakit. Iya, benar banget. Pelan-pelan. Nah, seperti ini, ditekan-tekan. Berapa lama dok kira-kira? Kalau bisa 10 menitan dokter. 10 menit? Iya, 10 menitan. Jadi dimasas atau ditekan ya? Iya, benar banget. Tadi menurut penelitian katanya bisa mengurangi headache tadi. Benar. Ada juga
di depan kita, kalau udah nggak tahan banget dan sebagainya, dan bila Anda di dekat rumah ataupun di mobil menyediakan kompres, bisa juga kompres, Dok. Oke. Ya, kompres air dingin lebih bagus karena untuk efek bias. Jadi ini efek segera untuk meredakan sakit kepala tadi, Dok. Oke. Jadi, Dok, misalnya nih biasanya kan kita suka pegang minuman dingin kan ya? Bisa. Langsung dikompresin di kepala. Benar banget. Jadi segala properti yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan, Dok. Benar banget. Oke. Dan jika juga tidak hilang, apa, Dok, ini? Nah, selain kompres dingin, dokter, bisa juga menggunakan kompres air hangat. Jadi setelah kita kompres dingin, ya kan, terus itu sudah hilang sakit kepalanya seketika, untuk ya. biasnya. Tapi kan masih ada tension, Dok, masih ada tegang di otot leher dan bahu. Nah, itu kita ambil air hangat, kita kompres. Oke. Supaya untuk merelaksasikan, Dok, ya. Benar banget. Jadi bisa kompres air dingin untuk efek segera dan air hangat untuk merelaksasikan. Benar. Dan kalau tidak tahan sakit kepalanya, segera minum obat anti nyeri atau paracetamol. Nah, seperti ini ada tablet dan sirup ya, Dok, ya? Benar banget. Gitu. Jadi bagi Anda yang sering mengalami sakit kepala, sebisa mungkin juga menyediakan obat sakit kepala. Iya. Supaya bisa beraktivitas sesuatu dan langsung sakit kepala, langsung minum. Bisa simpan di dompet, di kantong, dan sebagainya, Dokter. Iya, benar banget. Dan ini juga harus diwaspadai, Dokter. Ketika sakit kepala, segera cek ke rumah sakit apabila sakit kepala yang tidak tertahankan, Dokter. Benar banget. Yang membuat kita menjadi terbangun malam-malam. Nah, karena itu sakit kepala itu adalah sinyal dari tubuh kita yang menandakan bahwa ada penyakit lain nih. Setuju banget. Iya. Setuju banget. Jadi jangan meremehkan sinyal-sinyal dari tubuh kita termasuk sakit kepala. Benar sekali. Bisa-bisa sakit kepala ini salah satu penyebab penyakit, contohnya stroke, Dokter. Kanker juga, Dokter. Benar banget. Nah, stroke. Terkait dengan stroke, Dokter, sesaat lagi kita akan membahas mengenai stroke. Kenapa stroke ini menyebabkan lumpuh setengah? Oke, menarik nih, Dokter. Menarik banget ya. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.